Jadi Elia Miran bilang tentang baptisan, mengajarkan tentang baptisan yang tidak alkitabiah. Baptisan itu manakah yang benar? Namun ketika saya mengikuti komsel di salah satu gereja tersebut menentang baptisan percik dan dianggap tidak sah. Yang sah hanyalah baptisan selam. Elia Miran mengatakan bahwa baptisan bayi, anak kecil, ya, itu sah. Baptisan percik atau air dituangkan ke kepala orang 3 kali, itu sah. Itu alkitabiah katanya. Lalu formulasi ucapan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sah. Ya. Dan itu legal, itu alkitabiah katanya. Dia bilangnya lagi alkitabiah, itu yang persoalan. Mengenai baptisan ya, baptisan itu manakah yang benar? Memang baptisan itu kalau secara harafiah dilihat dari akar katanya itu artinya adalah mencelupkan, menyemplungkan, ya, kemudian menenggelamkan, ya, membasuh, ya, cucilah tanganmu bapto, ya, membasuh dengan air. Jadi arti baptisan itu harafiahnya memang begitu. Tetapi bagaimana dengan baptisan? Apakah yang sah itu hanya selam? Enggak. Di dalam kitabnya tradisi para rasul namanya kitab Didake. Di dalam Didake 7 ya, bagian 7 itu dijelaskan bahwa baptisan itu diterima dalam 3 metode. Percik, selam, dan tuang. Tapi harus menggunakan air. Dan itu harus dilakukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang mengesahkan baptisan itu bukan metodenya, ya, antara percik, selam itu bukan itu. Yang mengesahkan baptisan itu adalah meterainya, yaitu nama itu. Matius 28 ayat 19 tadi, namanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus tadi, bukan metodenya, ya. Nah lalu apakah ketiganya itu sah? Ya. Lalu perlambangan yang salah dan personifikasi teologis yang keliru dari baptisan yang salah dan keliru yang diajarkan oleh Elia Miran. Dan penegasannya bahwa itu semua sah diajarkan oleh rasul-rasul, saudara-saudara, ya, bahkan diperintahkan oleh Yesus sendiri katanya. Tapi sayangnya saudara-saudara, tidak ada contoh di dalam Alkitab yang rasul-rasul lakukan, berikan teladan, nggak ada. Ya. Nah, saya mau ajak lihat bantahan apologetisnya begini. Jadi apa yang dikatakan Elia Miran, baptisan bayi itu sah. Saya ulang lagi, saya lihat lagi, kasih lihat saudara. Baptisan bayi atau baptisan anak kecil itu sah karena dia mensinergikan, mensinkronkan, lebih tepatnya mensinkronkan dengan apa sunat di Perjanjian Lama, dengan mengklaim bahwa baptisan itu adalah pengganti sunat di Perjanjian Baru. Sah kalau diterima secara sadar dan penuh, ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang dibaptis 2 kali, ya? Apakah dia menyalibkan Tuhan sekali lagi, ya? Menyalibkan Tuhan sekali lagi itu kalau murtad. Nah, murtad itu adalah dia percaya Yesus, kemudian dia tolak Yesus, lalu sadar lagi, lalu percaya lagi. Kalau percaya lagi, ada yang bisa dibaptis lagi, ada yang nggak perlu dibaptis lagi, ya, tergantung gerejanya. Tapi apakah ketika orang memutuskan dibaptis lagi itu adalah dosa? Kalau motivasinya mempermainkan baptisan, itu dosa. Tapi kalau motivasinya adalah misalnya pindah gereja, dia bertumbuh di gereja tertentu yang harus bilang baptis ulang dengan kesadaran dan pengetahuan yang dia peroleh, silakan, nggak apa-apa. Ya. Nah, saudara-saudara, ini kan pendapat kalangan teolog Calvinis kebanyakan yang mengatakan seperti itu, Calvinis, Reform, ya, dan bahkan Lutheran itu rata-rata berpendapat seperti itu, bahwa baptisan adalah pengganti sunat di Perjanjian Lama, sehingga kalau baptisan itu dilakukan sejak orang mulai berumur 8 hari pasca kelahirannya, anak bayi itu harus disunat. Ya. Makanya baptisan juga itu anak bayi harus dibaptiskan
sejak dia umur 8 hari atau bisa lebih lah katanya. Ya. Atau jadi anak kecil pun, misalkan kalau dia lupa dibaptis bayi, dia yang penting masih anak-anak, anak kecil, harus dibaptiskan. Ya. Nah, baptisan anak kecil ini, baptisan bayi ini, dikatakan oleh Elia Miron sebagai baptisan yang alkitabiah. Dari mana ceritanya? Hanya karena berpendapat pada pendapat teologis sebagian teolog-teolog Calvinis dan Reform dan Lutheran. Lalu kemudian dia klaim itu bahwa itu adalah hal yang alkitabiah. Padahal itu teolog-teolog baptis, gereja baptis, dan banyak teolog-teolog fundamental biblical yang lainnya, ya, termasuk kalangan baptis independen seperti Dr. Suhento Liao misalkan, itu waduh sangat menentang yang namanya baptisan bayi ini, baptisan anak kecil ini, saudara-saudara. Nah, gara-gara pengesahan teologis yang mengatakan bahwa baptisan bayi, baptisan anak kecil ini alkitabiah, maka praktek pembaptisannya pun nggak mungkin diselamkan atau ditenggelamkan, tapi yang dibuat adalah baptisan percik, ya, atau dituangkan air. Ya, itu kan semacam kebijakan pelaksanaan teknikalnya saja untuk membenarkan baptisan bayi itu. Makanya dipercikkan. Lalu baptisan percik ini pun dinyatakan oleh Elia Miron bahwa itu sah. Karena apa? Itu juga merupakan perlambang perjanjian lama dalam upacara pemercikan dan pengurapan itu pakai seperti itu, penuangan minyak dan sebagainya. Loh, upacara-upacara korban itu kemudian disinkronkan, disatu kontekskan dengan Elia Miron, itu sama dengan baptisan. Sama dengan baptisan bayi disinkronkan atau disatu kontekskan dengan sunat perjanjian lama. Padahal sebenarnya itu tidak ada persamaannya. Ya, tapi itu kan dipaksakan, itu dicocokologikan. Nah, ini kan boleh dikata statement-statement yang sudah usang, yang debatable, yang dipungut oleh Elia Miron, dihafalkan, lalu itu dijadikan semacam pegangan teologisnya, diajarkan lagi, saudara-saudara, dengan modal popularitasnya, dengan modal nama besar Elia Miron di media sosial, ya, kita nggak bicara nama besar di dunia teologi, nggak masuk Elia Miron soal begituan. Tapi di dunia media sosial dia cukup punya nama, ya. Nah, bermodalkan itu kemudian dia menjadi angku sombong dan berlagak tahu dan sok benar sendiri, menganggap apa yang dia percaya, apa yang dia pegang, sumber yang dia terima itu pasti benar. Padahal itu debatable di masa kesejarahan Alkitab ini, kesejarahan gereja. Kita bisa tahu itu statement-statement yang penuh perdebatan teologis terjadi di situ. Ya. Mestinya dia nggak boleh buat statement teologis, apalagi dia nggak punya kapasitas sebagai seorang teolog. Dia nggak punya license teolog. Ya, dari STT mana, sekolah tinggi teologi mana yang berlisensi, yang kemudian membina dia dan bertanggung jawab terhadap ajaran yang disampaikan oleh Elia Miron misalkan. Atau gereja sinode mana yang kemudian mengayomi dia dan mengatakan bahwa Elia Miron dari kami, dia mewakili ajaran doktrin teologi kami. Ya kan nggak jelas gitu, saudara-saudara. Tapi dengan penuh percaya dirinya, sok yakinnya, mengatakan baptisan bayi, baptisan anak kecil, dengan cara dipercikkan atau dituangkan air, itu sejajar dengan nubuatan perjanjian lama yang dikonversi di dalam perjanjian baru, ya, dari sunat, dari pemercikan dan penuangan minyak untuk upacara-upacara ritual, itu cocok untuk perjanjian baru, baptisan sebagai penggantinya. Ya, bahkan dipaksakan sekali. Yesus pun katanya untuk dianggap dia nanti mewakili baptisan percik ini, yaitu kalau dipercik dia dioleskan minyak dan sebagainya. Mana ada persamaannya Yesus diurapi dengan baptisan percik itu? Perlambangnya saja sudah salah. Ya, nggak benar gitu loh. Nanti kita lihat perlambangnya. Nah, lalu ada lagi formulasi ucapan baptisan. Yang kembali lagi kita melihat bahwa kualitasnya Elia Miron yang diagung-agungkan, justru juga banyak pendeta-pendeta yang katanya mengaku pendeta senior, membenarkan apa yang dikatakan Elia Miron. Itu kan goblok banget gitu loh pendeta-pendeta ini. Bukannya mengarahkan Elia supaya dia benar-benar belajar lagi sungguh-sungguh dan harus mencari referensi yang juga berseberangan dengan apa yang dia pegang selama ini sebagai bahan pembanding. Ada studi komparatif yang harus juga dijalani seorang pelajar teologi.
supaya dia membandingkan antara statement teologi yang ini dengan teologi. Makanya kalau orang sekolah kan itu ada level dia S1, dia hanya mencari semacam dalil-dalil atau statement-statement teologis dari para teolog-teolog terdahulu dan mengutip pendapat-pendapat ahli teologi ini, lalu kemudian menyimpulkan, menyarikan dari tema atau judul skripsi yang dia bangun, misalkan dalam penelitiannya. Kalau dia di S2, dia mulai membandingkan antara pendapat teologi yang satu dan pendapat teolog yang lain. Lalu kemudian komparasi, perbandingan, ya khususnya dari statement-statement yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian dia belajar menarik kesimpulan dan coba memberikan pandangannya. Nah, kalau kemudian dia masuk di level S3, stratum 3, atau level doktoral teologi, barulah dia diharapkan untuk nanti punya novelty dari semua studi komparasi yang dia lakukan, penelitian-penelitian tentang berbagai statement teologi dan seterusnya, dalil-dalil teologi, dan kemudian dia harus punya pendapatnya sendiri. Itu yang disebut dengan novelty. Untuk menyumbangsihkan pendapatnya itu yang tidak atau belum ada dalam pustaka teologi yang belum pernah dicetuskan oleh teolog-teolog sebelum dia nih, supaya itu menjadi sumbangsi pembaruan terhadap pendapat-pendapat teologi yang baru di zaman ini misalkan, untuk semacam perkembangan, pembaruan, penyegaran dunia teologi. Bagaimana bisa sampai ke situ Elia Miron kalau dia nggak sekolah, dia nggak ngerti prinsip ini. Ya, nah, itu sebabnya perlu pendeta-pendeta ini juga menegur dalam pengertian, mengajak dia, mendorong dia, yang terutama yang dekat saya lihat ya. Dorong dong untuk, jangan cuma kagum. Kekaguman pendeta ini banyak bilang, wih, dia masih kecil loh, anak-anak, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Nggak ada bedanya dengan dulu isu-isu anak-anak kecil bisa berkhotbah di Manado, banyak sekali itu umur 5 tahun bisa berkhotbah, pinter, lalu orang kagum, lalu kemudian apa itu bisa jadi pegangan? Nggak seperti itu, saudara. Kan fenomena-fenomena begini masih terus berjalan. Ya termasuk Elia Miron itu masuk kategori kekaguman lucu dari banyak pendeta yang tidak mengerti. Ya. Yang kemudian, hebat banget ya. Waduh masih kecil loh. Dia nggak belajar lagi. Tapi kok pinter banget ya. Ini pasti Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Nggak mungkin Roh Kudus mengajarkan itu bertentangan dengan Alkitab. Nah, untuk mengatakan ajarannya, statement teologi seseorang termasuk Elia Miron tidak bertentangan dengan Alkitab, Alkitab sendiri harus jadi parameter, jadi ukuran. Tanyakan sama dia, di mana di dalam Alkitab ada baptisan bayi, baptisan anak kecil, di mana ada baptisan percik dengan penuangan air, di mana di dalam Alkitab ada baptisan yang dilakukan oleh murid-murid, rasul-rasul dengan mengucapkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itu kan Alkitab yang menjadi ukuran, bukan teolog-teolog atau dalil-dalil teologi yang dia pelajari yang belum tentu sesuai dengan Alkitab. Lalu perlambangannya, Anda lihat perlambangannya. Perlambangan yang salah dan personifikasi teologis yang keliru dari baptisan yang salah atau keliru yang diajarkan oleh Elia. Perlambangan yang salah maksudnya. Percik itu tidak ada hubungan personifikasinya dengan baptisan. Ya. Saudara, itu percikan darah lah yang dia sampaikan seperti itu, lalu kemudian penuangan minyak dalam rangka mengurapi, itu di satu kontekskan untuk mensinkronkan dengan baptisan di Perjanjian Baru. Ini namanya pemaksaan. Ya. Perlambangnya salah gitu loh. Kalau kita bicara teologi perlambang sajalah, ini yang sederhana. Contoh-contoh yang sederhana misalkan rambu-rambu di jalan. Ada kan rambu-rambu kalau bicara S, terus ada tanda garis, dilarang stop. Ya. Lalu ada rambu-rambu apa lagi misalkan? Ada rambu-rambu kayak ular, gambar ular begitu. Oh itu jalanan berliku. Dari lambang, dari logo, itu bisa ditahu, itu orang bisa baca, menafsir bahwa itu seperti yang dimaksudkan dalam lambang itu. Bukan tafsir bebas, saudara-saudara. Misalkan ada lambang 2 begini. Ada lambang, Anda pernah lihat itu, lambang 2 begini. Kalau Anda salah baca, nanti Anda pikir kayak lambang gambar BH gitu loh. Bra perempuan. Lalu nanti Anda punya pikiran lain-lain. Wah itu, kok ada gambar bra situ. Padahal itu bicara jalan berbukit-bukit. Gitu loh. Hati-hati. Gitu jalannya. Bukan gambar 2 begini lalu dibilang, wah itu kayak gambar bra itu. Salah baca lambang, ngaco. Gitu. Nah, lalu ada jalan mendaki. Misalkan, kalau kita bicara begini, saya bicara sama Anda.
Misalkan saya kode sama istri saya nih, Mam, di banyak orang, dia tahu. Oh, suami saya lapar mau makan nih. Terus, kalau istri saya bilang begini, butuh apa? Saya bilang, mau minum. Ada lambangnya, ada mau minum. Ya. Langsung bisa kebaca gitu loh. Termasuk ada lambang-lambang sarangeo. Apa itu yang sekarang begini? Orang bilang gambar love. Ya, ada bilang macam-macam. Ada yang gini. Itu kan orang bahasa lambang. Dan lambang itu harus sesuai dengan makna dari lambang itu, isi dari yang dilambangkan itu. Ya. Bagaimana bisa percik 3 kali, ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu itu melambangkan kematian manusia lama kita di dalam Kristus, di dalam kematian Kristus, dan kemudian juga sekaligus melambangkan kebangkitannya, kebangkitan manusia baru kita. Roma 6 ayat 4 itu jelas bilang, baptisan itu menjadi perlambang untuk kematian manusia lama kita di dalam kematian Kristus dan kebangkitan manusia baru kita di dalam kebangkitan Kristus. Makanya apa yang sama dengan itu? Baptisan. Kok aneh? Saya kasih lihat deh. Saudara, saya perlu kasih lihat ini. Sebenarnya sih, kalau mau buka per ayat nanti terlalu lama nanti ini. Saya mulai ya, saya kasih lihat dulu soalnya ini penting juga nih kayaknya. Saya ini dulu. Saya kasih lihat dulu ayatnya supaya saudara juga lihat dong, jangan asal bunyi, saudara ya. Ayat 3 sampai dengan 5. Ya. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, ya, lihat nih. Ini bicara baptisan ya. Dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Bagaimana bisa lambang kematian itu dikuburkan mati itu pakai percik? Ya ini, kalau begini ini mah, kalau lambang begini, ini percik lambangnya apa? Coba kasih kodenya lambangnya percik. Kan begini. Ini kalau orang begini-begini ini nyanyi-nyanyi ini begini-begini, sukacita ini begini. Ini bukan lambang penguburan, bukan lambang kematian ini kalau begini, saudara-saudara, percik. Nah, bagaimana bisa melambangkan penguburan, kematian dan penguburan kalau begini? Kalau orang biasanya begini-begini sambil goyang ini nyanyi-nyanyi ini gambar sukacita ini saudara-saudara. Bukan lambang penguburan, bukan lambang kematian ini. Ya. Dan soal baptisan itu Alkitab sudah memberikan definisinya sebagai perlambangnya. Definisi personifikasinya. Jangan dibangun definisi lain lagi. Aduh, gimana sih? Definisinya sudah jelas. Baptisan itu bicara lambang penguburan manusia lama kita di dalam kematian Kristus dan lambang kebangkitan manusia baru kita di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Sudah dibuatkan loh makna pengertian personifikatif dari yang namanya baptisan di dalam Roma 6 ayat 4, 3 sampai 5 ini. Kita baca lagi. Saya ajak saudara baca lagi ya, supaya saudara lihat nih. Nah, oke, lihat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Bukan sunat. Nggak ada cocok-cocoknya kalau bicara sunat dipersamakan dengan baptisan. Ngapain sih? Enggak belajar, cuma kutip-kutip pendapat orang, tapi dia sendiri nggak dapatkan pewahyuannya. Nah, dengan demikian ayat 4, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Sunat tidak bicara penguburan. Ya. Terus supaya apa kalau kita bicara sekali lagi ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Nah sekarang, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Apa itu? Baptisan. Baptisan itulah personifikasi, perlambang untuk menyatukan kita bersama dengan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Ini jelas sekali kok. Alkitab sudah berikan definisinya, pengertian yang benarnya tentang atau makna dari baptisan itu dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5.
Jangan lagi bangun tafsiran baru, tafsiran lain dah, elah. Hanya untuk membenarkan baptisan percikmu yang ngaco itu, ya, baptisan bayi lalu kemudian memaksakan. Jangan begitulah, itu penyesatan itu. Alkitab jadi ukuran. Makanya kenapa ada gereja-gereja tertentu seperti gereja Katro gitu, itu nggak mau berpegang hanya pada Alkitab sola scriptura saja, nggak mau. Kenapa? Oh, itu nggak cukup, bahaya kalau Alkitab cuma sendiri dimengerti. Ya, makanya diperlukan magisterium. Magisterium itu isinya adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi, ada wakil Kristus di situ, ada semacam vicarius Dei, vicarius Christus di situ, wakil Kristus di bumi, ada kardinal-kardinal yang menjadi penilik-penilik jemaat secara umum, teolog-teolog yang profesional, para bishop dan seterusnya, itu berkumpul jadi satu, dan apa yang menjadi hasil penafsiran mereka, itulah yang harus dipegang. Bahkan tidak sesuai dengan Alkitab pun tidak masalah. Yang penting apa yang diputuskan dalam magisterium itu, itulah yang harus diterima dan dijalankan oleh umat. Waduh, itu hal yang ngaco bagi saya pribadi ya, saya nggak terima. Karena apa? Bahkan keputusan apapun siapapun yang mengaku dirinya rasul, kalau dia mengajarkan Injil yang berbeda, terkutuk dia. Galatia 1 ayat 6 bilang begitu kok. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya rasul, ya, tapi kemudian berbeda Injil yang dia sampaikan, atau ajaran Injil, isi Injil yang dia sampaikan, walaupun itu gabungan orang-orang yang mengaku dirinya rasul, murid-murid rasul, bapak-bapak gereja, tapi kalau berbeda dengan Injil yang telah disampaikan oleh rasul-rasul, maka terkutuk ini orang-orang nih. Kenapa? Karena Injil Yesus Kristus, Alkitab itulah yang harus menjadi otoritas tunggal untuk mengukur semua ajaran, doktrin, teologi, dan pelaksanaan. Pelaksanaan dari doktrin yang dipercayai. Jadi doktrin dan prakteknya itu Alkitab menjadi ukuran. Ada lagi yang bilang, wah enggak bisa Pak Yosua, bukan sola scriptura saja. Ada 3 Pak, sola scriptura oke, tetapi magisterium oke. Lalu kemudian ada satu lagi, tradisi suci Pak. Tradisi suci itu adalah tradisi yang berlangsung, yang dilakukan oleh rasul-rasul dan murid-murid rasul, dan kemudian orang-orang Kristen mula-mula katanya, gereja awal, gereja mula-mula. Saya bilang, aduh, tradisi dijadikan setara dengan Alkitab. Dengan magisterium ini 2, mau menempati posisi tahta firman. Ya. Mau menyamakan dirinya dengan firman. Otoritas firman Tuhan itu, waduh, saya bilang, ini gimana sih? Ya, tapi itu yang dipercayai oleh orang. Dipegang juga, saudara-saudara. Saya bilang, jujur saya bilang ini kacau berat ini. Ya. Karena apa saudara-saudara yang kasih? Contoh saja nih Pak, orang bilang, oh itu baptisan percik, baptisan bayi, itu Alkitabiah, itu diajarkan oleh para rasul. Di mana di Alkitab diajarkan para rasul? Oh itu yang kasih tahu murid rasul yang menceritakan itu. Pernah ada satu peristiwa, itu rasul membaptiskan dengan percik saja. Dan ada yang menyiramkan dengan air, menuangkan air. Dan itu dicatat oleh murid rasul, walaupun tidak tertulis di Alkitab Pak Yosua. Ini kan karangan bebas alias apa saudara-saudara? Mitos, mitologi, teologi itu. Nggak ada di Alkitab seperti gitu. Enak aja bicara itu dicontohkan oleh rasul-rasul. Di mana ayatnya? Saya lanjut. Saya sampaikan kepada saudara tadi, saya sudah kasih lihat ayatnya. Jangan bangun lagi perlambangan definisi tentang baptisan itu. Oh saudara-saudara, sama itu cocok-ngomologi tafsiran saja itu. Aduh, Alkitab sudah berikan semacam penjelasannya saudara-saudara. Coba Anda lihat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kematian, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Udah jelas itu makna baptisan, personifikasi tentang baptisan, pengertian yang benar tentang baptisan. Alkitab sendiri sudah beritahukan. Kenapa mesti bangun pengertian baru lagi, tafsir baru lagi? Lah, aduh. Jangan begitulah. Aduh, berperi kemanusiaan lah kalau menyesatkan orang. Jangan kayak, aduh, ini juga yang ikut-ikut main asal percaya aja, digoblokin aja mau juga. Aduh. Salah, enggak seperti itu. Saudara-saudara. Oke,
Saya kembali dulu kepada materi kita, pengajaran kita ya, bantahan kita. Jadi tadi soal perlambangan yang salah dan personifikasi teologis yang keliru dari baptisan yang salah dan keliru yang disampaikan oleh Elia Miron, ya, dengan mengatakan bahwa itu yang benar, ya, termasuk baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, formulasi seperti itu. Di mana di Alkitab ada formulasi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang dipraktekkan oleh murid-murid, rasul-rasul? Saudara-saudara, ada yang bilang begini, itu kan perintah Yesus, Pak Yosua, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Aduh, kamu ngerti nggak sih kalau dibilang perintah Yesus itu, saudara-saudara, saya lihatkan lagi dulu. Nih, Matius 28. Sebenarnya sudah sering saya bahas ini, tapi sepertinya mesti pakai pola Musa, ulang supaya saudara tahu. Diulang aja kadang-kadang nggak ngerti, apalagi nggak diulangin nih. Ya. Coba lihat perintahnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Oh, tunggu dulu. Saya sudah tampilkan belum ya? Belum ya? Oke. Saya tampilkan buat Anda ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nih, kita pelan-pelan dulu nih, ayat 19 nih. Karena itu pergilah. Ini kata perintah atau bukan? Perintah. Arti dari pergilah apa? Tinggalkan tempat di mana kau berdiri sekarang. Ya. Itu arti kata pergilah. Itu perintah. Tidak ada bicara suka-suka gua. Kalau gua mau tinggal, gua tinggal. Nggak ada begitu. Itu kata perintah. Pergilah. Artinya, saudara-saudara harus tinggalkan tempat itu dan menuju ke tempat lain. Ya, tidak tinggal di situ terus. Ya. Tidak ada saudara bilang begini, memang bicaranya tulisnya pergilah Pak Yosua, tapi itu maksudnya Yesus, ya terserah, kita mau duduk di situ, tiduran di situ juga nggak apa-apa Pak Yosua. Itu kan gaya bicara orang teler itu. Ya. Pergilah, itu jelas perintah, tinggalkan tempat itu dan ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Kemana? Ke bangsa-bangsa. Lalu jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, lihat, jadikanlah, ini perintah. Jadikan apa? Semua bangsa yang kamu datangin, yang kuperintahkan kepadamu untuk memberitakan Injil itu, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kata Yesus kepada murid-muridnya, bukan muridmu. Ini perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus, sang pemberi amanat agung ini. Bukan muridmu, apalagi murid-muridmu. Muridnya muridmu. Nah sekarang orang bangga sekali jadi murid rasul. Yang mengatakan, oh kami dari murid rasul. Dari Rasul Petrus, Rasul Thomas, Rasul Paulus, segala macam, Rasul Yakobus, segala macam. Yesus nggak pernah perintahkan bangsa-bangsa termasuk Indonesia dimuridkan bagi para rasul. Nggak ada itu perintah itu, nggak ada di amanat agung itu. Yang Yesus suruh, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, kata Yesus. Muridku bukan muridmu. Ini perintah ini. Ya. Lalu katanya, apalagi di ayat 19. Dan sesudah itu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah. Baptislah mereka. Ya, lihat, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan ini bicara baptizo, yang bicara yang aslinya itu menyelamkan, ditenggelamkan itu saudara-saudara, ya. Ya. Baptizo itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya, dan seterusnya. Tapi kita mau bahas masalah 19 saja, ayat 19, baptisan itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptoto onoma, membaptiskan mereka di dalam nama, in the name, to onoma, tunggal. Ulang-ulang dibilang, buka, kalau Anda ahli kan jago bahasa Yunani katanya. Buka itu bahasa Yunaninya. Dalam nama itu tunggal, satu nama. Ya, untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, murid-murid yang dengar ini tahu dan melakukan perintah itu. Bukan melawan, anti atas perintah itu. Kalau anti itu artinya dia nggak melakukan perintah itu. Itu namanya antikristus. Kan Yesus bilang baptis dalam nama itu, dalam nama Bapa. Bapa bukan nama, saudara. Halo. Ngerti sih? Katanya dokter-dokter teologi. Katanya sampai sekolah tinggi teologinya di luar negeri. Ada yang di luar angkasa lagi. Ada yang persis di samping sorga sekolah teologinya. Kok yang persoalan begini aja nggak ngerti sih? Yesus nggak suruh ulang. Kalau baptis, sebutkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus nggak bilang begitu. Yesus nggak suruh begitu. Bukan Yesus bilang begini.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketika kamu membaptis mereka, sebutkanlah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak ada perintah itu. Halo. Yang Yesus bilang baptis mereka dalam nama itu. Baptislah mereka dalam nama itu. In the name. Kata the name. Dalam nama itu. Nama siapa? Of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus bukan nama. Ya. Jadi Bapa punya nama, Anak punya nama, Roh Kudus punya nama. Dari mana kita tahu nama Bapa itu? Dari malaikat memberikan nama kepada Anak itu Yesus yang diambil dari nama Bapaknya. Dan Roh Kudus juga dikatakan akan diutus dalam namaku. Makanya Roh Kudus itu namanya Yesus. Makanya sering Roh Kudus itu dibilang namanya Roh Yesus. Dalam dalam Alkitab itu lengkap deh. Masa saya mesti ulang lagi sih di sini? Ya. Jadi saudara-saudara, perintahnya begitu. Bukan disuruh ulang perintahnya. Kalau kamu baptis, sebutlah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Enggak itu perintah mana tagungnya. Aduh, please ngerti dong. Jangan bebal, jangan buntut torpedo. Aduh, jangan. Buka dong, Tuhan, bukalah pikiran mereka ini, Tuhan, supaya mereka mengerti firman-Mu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kita lihat buktinya ya. Murid-murid melakukan perintah itu. Taat kepada perintah itu. Tidak anti, tidak menolak, tidak berseberangan dengan perintah Yesus. Mereka melakukan dan meninggalkan contoh dan teladan itu. Halo, saya kasih lihat. Kisah Rasul 2. Ayat 38. Saya perlihatkan sama saudara nih. Kisah Rasul 2 ayat 38 bilang apa? Ketika mereka, ayat 37 mulai. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Nih, Petrus dan rasul-rasul yang lain yang ada di situ tuh. Nih. Petrus dan rasul-rasul yang lain kan? Anda lihat nggak nih? Aduh. Anda lihat kan? Petrus dan rasul-rasul yang lain nih. Artinya bukan cuma Petrus nih. Mereka tanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Hai Petrus dan rasul-rasul yang lain, Yohanes dan semua teman-teman yang lain, Andreas, rasul-rasul yang lain, semua rasul-rasul ada di situ. Jawab Petrus nih, mewakili rasul-rasul yang lain. Jawab Petrus nih. Ya, dan tidak ada rasul-rasul lain bantah dia. Ya, apa katanya? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu apa? Dibaptis. Dibaptis dalam nama apa? Dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus begitu? Saudara-saudara? Tidak. Dibaptis dalam nama Yesus. Nama Yesus inilah proper name untuk Bapa, untuk Anak, untuk Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, Yesus inilah proper name-nya. Personal name dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Proper name. Apa sih? Nama diri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan, saudara-saudara, Kristus adalah gelar dari Yesus. Sama dengan Mesias artinya. Yang awal tadi saya jelaskan, saudara-saudara. Dibaptis dalam nama. Ini dipatuhi oleh rasul-rasul dan murid Petrus dan rasul-rasul. Kalau Petrus salah, waktu Petrus bilang begini, baptislah mereka dalam nama Yesus Kristus. Ya. Terus kalau Petrus salah nih, murid-murid lain pasti akan berkata, Petrus salah, amanat agung Tuhan kita, guru kita bilang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gimana lu Petrus? Jangan salah lu. Tapi tidak ada saudara-saudara bantahan. Mereka semua menyetujui perintah itu harus dilakukan. Yang Yesus maksudkan, pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya baptis mereka di dalam nama Yesus Kristus itu. Dan mereka rasul-rasul yang mendengar langsung nih. Ini kan rasul-rasul mendengar langsung dari mulut Yesus langsung perintah itu. Dan mentaati. Melakukan itu. Ya. Baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang melatahi sebutan Yesus itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku murid rasul-rasul. Tapi sebenarnya mereka bukan murid rasul. Karena apa? Berseberangan dengan contoh teladan yang dilakukan oleh rasul-rasul. Mereka melawan perintah Yesus. Anti terhadap perintah Yesus. Aduh, masa nggak bisa ngerti sih yang beginian. Coba lihat ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan, yaitu Yesus.
Nah, ini secara hurufiah begini, tapi kemudian mereka bilang, ini kan bicara tentang Roh Kudus. Siapa bicara hanya tentang Roh Kudus? Betul tentang Roh Kudus. Tetapi juga ini ada tertulis, baptisan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun mereka belum terima Roh Kudus, tapi mereka dibaptis dalam nama Tuhan, yaitu Yesus. Karena mereka sebenarnya belum dengar tentang Roh Kudus sudah dicurahkan di hari Pentakosta di Kisah Rasul 2. Ini bukan menganulir lalu membatalkan baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Baptis dalam nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus. Yesus ini proper name of the Lord. Aduh, masa gini aja nggak ngerti sih? Ini kedua ya. Yang ketiga, pasal 10. Baptisan ini contoh dari Rasul-Rasul. Kisah Rasul 10 ayat 48. Lalu ia, ya, ini kan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ini kebalikan dari yang di pasal 8 ayat 16 tadi. Ya, ini Petrus bilang, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Petrus kembali nih menyuruh mereka dibaptis dalam nama siapa? Nama Yesus. Dan murid-murid yang lain, rasul-rasul ada di situ. Mereka tidak bantah. Kalau Petrus salah, murid-murid lain akan berkata begini, Petrus salah itu. Perintah Yesus bilang, baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan dalam nama Yesus. Salah kau, sesat kau Petrus, bidat kau Petrus. Ada yang bilang begitu? Enggak ada, karena mereka tahu Petrus benar. Dan itu cukup Petrus yang bicara begitu dan mereka setuju karena mereka semua mendengar perintah itu untuk dilakukan, keluar langsung dari mulut Yesus. Dan telinga mereka sendiri nggak pakai perantara nih, yang dengar amanat agung itu, saudara. Masa yang beginian gak ngerti sih? Lalu, kita lihat yang pasal 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang saya bilang Elia Miron, cilaka betul Elia Miron, ngaco betul, sesat betul. Dia kutip ayat ini dan berkata, baptisan ulang itu seperti dalam Kisah Rasul 19 ayat 5. Kalau tidak baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu salah. Kalau baptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, gitu loh. Sarap ini Elia barangkali lagi. Aduh, gendeng banget. Maka saya bilang sesat, antikristus banget ini Elia Miron ini. Ya. Saya nggak tahu dia sadar nggak dia dipakai setan nih kalau begini. Ngaco ini. Ini orang baptis karena baptisan Yohanes itu menjadikan dia pengikut Yohanes. Mereka menjadi pengikut Kristus. Harus dibaptis di dalam nama yang dia mau ikuti. Siapa nama Tuhan yang mereka mau ikuti? Yang dirintis jalannya oleh Yohanes Pembaptis ini? Yesus. Makanya baptis di dalam nama Tuhan itu. Nama Tuhan itu siapa? Yesus. Bukan dibilang begini. Disuruh baptis ulang karena apa? Tidak dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Murid-murid Yohanes itu. Mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus tapi tidak dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya Elia Miron bilang harus diulangi itu. Harus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak usah pakai nama Yesus. Ini kan Elia ini penyesat banget. Ini Elia Miron ini anti Kristus banget. Anti perintah Kristus. Anti amanat agung Yesus Kristus. Makanya saya bilang dia anti Yesus banget ini Elia Miron. Elia, bertobat kau Elia. Aduh, ngaco. Masa begini caranya? Ini coba saudara lihat baik-baik deh. Oke. Jadi tidak ada contoh, tidak ada teladan dari rasul-rasul. Nih, bantahan apologetiknya begini terhadap pernyataan sesat Elia Miron nih. Ya. Pernyataan seorang yang di-backup oleh roh antikristus itu. Coba. Tentang baptisan yang benar, yang Alkitabiah itu adalah baptisan dewasa. Orang dewasa itu bisa diajarkan dan diyakinkan dan bertobat. Anak bayi nggak bisa bertobat, nggak ada kesadaran pertobatan, nggak ada. Ya. Lalu kemudian, baptisan yang dilakukan harus diselamkan atau dicelupkan ke dalam air, dibenamkan sebagai tanda penguburan di dalam air. Ya, tadi kita sudah terangkan itu makna personifikatifnya. Ya, dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5. Apa yang sama dengan kematian dan kebangkitan Kristus di dalam pelaksanaan personifikasinya, yaitu baptisan. Lalu formulasi dalam ucapan baptisan itu bagaimana? Dalam nama Yesus. Disertai dengan kata Kristus atau Tuhan atau keduanya. Bisa dalam nama Yesus Kristus seperti Petrus dan murid-murid suka katakan, atau di dalam nama Tuhan Yesus seperti Paulus berikan contoh pembaptisan itu. Atau mau lengkap juga boleh. Di dalam nama Tuhan, yaitu Yesus. Yang penting ada nama Yesusnya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak melatahi sebutan Yesus. Yesus tidak suruh, tidak ada perintah Yesus dalam amanat agung itu mengatakan begini, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, dan kalau kamu baptis mereka, sebutkanlah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak ada perintah seperti itu. Perintah Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan rasul-rasul yang mendengar itu mengerti perintah itu dan taat melakukannya. Mereka mengerti bahwa Bapa namanya Yesus, Anak namanya Yesus, Roh Kudus namanya Yesus, saudara-saudara. Dan kemudian mereka membaptis dalam nama Yesus. Itu semua ayat-ayatnya ada semua di Alkitab. Tapi baptisan percik, lalu kemudian baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang melatahi perkataan Yesus, tidak mentaati perintah Yesus, hanya melatahi perkataan Yesus, itu berlawanan dengan mentaati perintah Yesus. Beda sekali. Ya. Makanya orang yang menolak perintah Yesus dilakukan itu antikristus. Ciri-ciri baptisan antikristus itu menolak nama Yesus dalam baptisan itu. Hei, dengar nggak? Menolak nama Yesus di dalam pelaksanaan baptisan itu roh antikristus yang melatar belakangi itu. Oleh nama Yesus lo orang diselamatkan. Tidak ada orang diselamatkan dalam nama Bapa. Ya, tidak ada. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begitu ayat firman Tuhan. Itu ayat hantu itu kalau begitu bunyinya. Nggak ada firman Tuhan bicara begitu. Di dalam Alkitab bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, yaitu nama Yesus. Bukan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus nggak perintah begitu kok. Ngaco. Lalu bilang, wah ini Pak Yosua nggak percaya Bapa. Otakmu miring kalau saya nggak percaya Bapa. Saya berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Yesus. Ya, saya minta supaya biar Roh Tuhan memimpin. Semua sebutan istilah di Alkitab itu saya lakukan, saya ucapkan, saya praktekkan, dan saya percayai. Tapi tidak mencontohi dalil teologi bodoh yang Anda terbitkan. Tidak. Ya. Saudara-saudara, formulasi ucapan baptisan yang benar itu dalam nama Yesus. Ketika kita menyelamkan seseorang, membaptiskan mereka, baptizo mereka, bapto mereka, ya kita sebutkan di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena mereka juga lewat baptisan dimeteraikan dengan nama sang pemilik manusia baru yang keluar ini. Yesus pemilik manusia baru. Ya, karena dia yang ciptakan baru. Dia pemilik dari manusia baru. Bukan manusia lamamu. Yesus tidak memiliki manusia lamamu. Manusia lamamu sudah dikuburkan dalam kematian Kristus. Manusia barumu yang bangkit itu, ya, di dalam kebangkitan Yesus Kristus itulah. Makanya ini kau diberikan menjadi manusia baru. Kau diciptakan menjadi manusia baru. Kau ciptaan manusia baru. Siapa yang menciptakan engkau? Yesus yang menciptakan engkau menjadi manusia baru. Karena iman kepada karya salib Kristus di Golgota. Nah makanya kau dimeteraikan dengan nama pemilikmu. Kan kau menyerahkan dirimu kepada Yesus, menjadi milik Yesus. Nah apa meterai pemilikan? Meterai pemilikan adalah nama Yesus. Makanya nama Yesus itu adalah meterai pemilikan. Anda beli mobil. Lalu orang dealer tanya. Nih, ini contoh kita bicara nama ya. Anda beli mobil, lalu kemudian orang dealer tanya, atas nama siapa Pak? Nama ayah, suami, dan anak. Ya, maksudnya apa? Dealernya tanya sama ini orang yang beli mobil. Saya kan ayah dari anak-anak saya Pak. Terus saya juga suami dari istri saya Pak. Terus saya juga anak dari orang tua saya Pak. Jadi tulis saja situ. Di dalam nama ayah, suami, dan anak. Saya yakin, saudara, kalau Anda jadi dealer, Anda bilang, kayaknya agak gendeng juga, ini orang agak sarap juga. Lalu, orang itu akan berkata begini, dealer itu akan bertanya, Pak, mohon maaf ya Pak, gue baru kali ini ketemu orang kaya yang sinting kayak lu. Maksudnya bukan gitu. Dealer itu akan bertanya begini, iya Pak, saya ngerti Pak. Tapi maksud saya Pak, kan Bapak seorang ayah dari anak-anak Bapak ya. Wah, luar biasa. Selamat ya, Pak. Oh iya, tapi nama Bapak siapa? Nama ayahnya anak-anak itu, nama Anda siapa, Pak? Oh, nama saya. Baru dia kasih tahu Elia Miran. Oh, Elia Miran belum punya anak, jadi dia nggak bisa dijadikan contoh. Misalkan nama anak-anak saya, nama
Saya namanya Joshua. Ya, anak-anak saya ada putra dan putri. Oh iya ya. Ya Pak Joshua, Bapak kan juga suami dari istri Bapak. Nah, Pak, kalau suami ini namanya siapa, Pak? Anda sebagai suami namanya siapa? Oh, iya nama saya Joshua. Lalu ah, oh, orang tua masih ada, Pak? Masih. Ibu saya masih ada. Saya anak yang ketiga misalkan. Oh, jadi anaknya ibu itu namanya siapa? Maksudnya nama bapak sebagai anak dari ibunda bapak yang bapak kasih itu. Oh, kan itu baru normal gitu loh. Ya, baptis dalam nama bapak. Ya, bapak namanya siapa? Oh, nggak bernama. Bukan soal nama katanya Pak. Nggak usah bicara sinting-sinting lah. Saya kesel deh. Nama Bapak itu ada, nama Bapak itu Yesus. Yohanes 17 ayat 6 dan ayat 11 12 itu mengatakan nama Bapak adalah Yesus. Matius 1 ayat 21 nama anak itu Yesus, itu jelas secara hurufiah. Nama Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26 namanya Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 7 nama Roh Kudus itu adalah Yesus. Masa nggak bisa ngerti sih? Yesus perintahkan baptis dalam nama itu. Bukan mengulangi atau melatahi sebutannya. Tidak ada perintah amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa itu muridmu, ya, dan baptislah mereka dengan menyebutkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu Injil lain itu, Injil Bapak-bapak gereja itu. Injil Yesus Kristus nggak seperti itu. Kalau Injil Bapak-bapak gereja kan mengkultuskan murid rasul itu kan mengatakan begitu. Jadi Yesus memerintahkan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridmu. Pak Yusuf jangan begitu dong Pak. Loh, buktinya yang kalian lakukan begitu. Ya, ribut, bangga sekali. Oh, kami dari murid Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul siapalah, Rasulullah, Rasul apa, segala macam. Oh, Rasul di mana Yesus pernah suruh memberitakan Injil, memuridkan bangsa-bangsa bagi para rasul? Apalagi bagi murid rasul. Tidak ada. Bagi Yesus. Makanya orang pernah tanya. Saya ulang-ulang kasih tahu ini. Ya, pernah dulu siapa itu dari Malang itu tanya. Kasih tahu Gracia Pelo. Kasih tahu Joshua Tewu itu. Dia murid rasul yang mana? Saya bilang saya bukan murid rasul. Apalagi muridnya murid rasul. Bukan. Saya murid Yesus Kristus. Murid Kristus. Karena apa? Amanat agung itu memerintahkan kepada Rasul untuk memuridkan bangsa-bangsa termasuk orang Indonesia menjadi murid Kristus, bukan murid Rasul. Bukan. Jadi bagaimana sih? Saya ini murid Yesus. Saya bangga jadi murid Yesus, bukan murid Rasul. Alkitab bilang begitu kok. Di mana salahnya? Oh, karena magisterium tidak putuskan seperti itu. Magisterium lah, makanlah magisteriummu itu. Ya. Kalau bagi saya nggak pusing. Dengan magisterium, dengan tradisi suci bagaimana. Itu yang kalian buat-buat aja tradisi suci itu. Nggak ada seperti itu. Ya. Lebih tinggi otoritas Alkitab kok. Jadi dikatakan itu benar, Alkitab itu benar, nggak mungkin salah. Magisterium bisa salah, tradisi suci itu bisa dipalsukan, nggak benar. Nanti saya buka sebentar juga. Jadi saudaraku yang kekasih, ya pencinta kebenaran sejati, saya memang begini kayaknya ngomong. Kadang-kadang juga apa? Gimana ulang-ulang dikasih tahu kok bebal banget sih. Doa dong makanya, minta supaya Tuhan buka pikiranmu. Orang kayak Elia Miron didengar, dibangga-banggakan. Bahkan ada yang bilang begini, Pak Yosua bikin apa? Elia Miron itu berhadapan dengan saudara-saudara apologet Islam, apologet segala macam untuk mempertahankan Yesus. Jauh sebelum Elia Miron lahir, saya sudah berhadapan dengan saudara-saudara penentang Kristen. Ya, saya sudah berdebat muka dengan muka. Elia Miron nggak pernah berhadapan muka dengan muka dengan saudara-saudara dari apologet Islam dan sebagainya. Nggak pernah. Saya berulang kali berhadapan muka dengan pendebat Islam, dengan pendebat agama-agama. Sebelum dia lahir. Saya sudah 35 tahun melayani. Elia Miron baru umur 18 tahun, 19 tahun barangkali sekarang. Dia belum lahir, saya sudah mempertahankan iman saya kepada Yesus di hadapan mereka. Di hadapan penentang-penentang Yesus. Muka dengan muka, face by face. Saya datang ke beberapa pesantren untuk mempertanggungjawabkan iman Kristen saya. Elia Miron pernah masuk begitu? Nggak pernah. Sekarang banyak YouTuber juga ini, semua pendebat-pendebat ini,
Iya, cuma berani ngomong di YouTube aja, nggak berani berhadapan muka dengan muka mempertanggungjawabkan imannya kok. Ya ada beberapa yang senior-senior, tapi yang mudah-mudahan nggak ada, ngomong doang. Saya bukan mengecilkan, bukan, tetapi saya maksudnya jangan mengkultuskan orang tanpa bukti. Anda tidak tahu. Saya dari tahun berapa saya sudah menginjil di radio, berbagai radio di Jakarta, Jabodetabek ini. Tanya kalau mereka nggak kenal Joshua Teu. Saya penginjil radio, bro. Di radio mana aja Anda sebut di Jabodetabek. Pembohong besar kalau mereka tidak tahu Joshua Teu. Jadi saudara-saudara, saya bilang, saya senang kalau ada orang seperti Elia Miran. Masih muda, pinter, lalu kemudian fasih berbicara. Tetapi mesti ada yang mentor dia. Supaya jangan sombong. Supaya rendah hati. Dan harus dididik di dalam lembaga-lembaga edukasi teologi yang formal. Lembaga-lembaga akademik, ada pembentukan karakter di situ. Lalu kemudian juga ada semacam pembimbingan pastoral, ada fathership, pembapaan, ada mentoring senior junior. Ya. Jangan ngasal, jangan tanpa Jadi baptisan yang benar itu baptisan dewasa. Baptisan selam, celup ke dalam air, formasi ucapannya baptisan dalam nama Yesus. Lalu perlambangannya apa? Tadi saya sudah kasih tahu itu. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Ya. Lambang kematian manusia lamamu dan lambang kebangkitan manusia barumu sebagai ciptaan baru milik Yesus. Nah, makanya kenapa dalam nama Yesus? Karena harus dimeteraikan nama pemilikmu. Ya, yaitu nama Yesus. Yesus yang menjadi pemilik kita. Nama yang jelas, nama Yesus menjadi pemilik kita. Makanya baptisan harus menyertakan dalam nama Yesus. Karena Yesus inilah nama sang pemilik kita. Siapa dia? Tuhan. Siapa dia? Sang Mesias yang menebus saya di Golgota. Ya. Itu saudara-saudara. Nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Karena itu merupakan nama pemilik Tuhan kita. Saya menyerahkan diri saya kepada Yesus sebagai milik kepunyaannya. Maka saya ini milik kepunyaannya harus dimeteraikan dengan namanya. Nama Yesus. Bukan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kagak jelas loh. Bukan gitu. Semuanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dah elah. Nggak ngerti jangan ngomong lah. Nggak ngerti arti baptisan itu apa. Baptisan itu sebagai media pemeteraian pemilikan meterai pemilikan terhadap milik kepunyaan Yesus. Ya. Menggambarkan tentang kematian manusia lama dikuburkan dalam kematian Kristus. Lambangnya baptisan. Lambang kebangkitan manusia baru kita, ciptaan baru kita dalam kebangkitan Kristus apa? Baptisan. Makanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus manusia lama kita dikuburkan. Dalam nama Yesus manusia baru kita bangkit dan kita adalah milik kepunyaan Yesus. Makanya nama Yesus dimeteraikan. Kok ini bilang, oh itu Kisah Rasul 19, Elia bilang, itu salah, mesti baptis ulang. Kenapa? Karena mereka tidak dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, hanya dalam nama Yesus. Nggak kebalik otakmu, Elia. Aduh. Lalu kita lihat berikutnya. Ada banyak contoh atau teladan, saudara-saudara. Pembaptisan dari rasul-rasul. Ada 4 secara literal, 6. Ya. Yang kalau kita mau lihat itu, contoh semua dalam nama Yesus. Baptis dalam nama Kristus. Bukan baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Tidak diperintahkan oleh Yesus dan tidak diajarkan oleh para rasul. Itu diajarkan di magisterium. Dan katanya tradisi bapak-bapak gereja. Tapi tidak diperintahkan oleh Yesus dan tidak diajarkan oleh para rasul. Di mana buktinya? Di Alkitab nggak ada. Alkitab yang benar kok. Itu. Jadi saudara-saudara, apa ya, kalau saya mau bicara seperti ini, saudara bisa salah paham, janganlah salah paham sama saya. Saya semata-mata hanya untuk menyampaikan kebenaran Alkitab yang saya yakini dan saya bisa buktikan kok. Saya bisa buktikan kok. Jauh apa yang sudah kita dengar. Ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah. Karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai acuan bagi kita saja, bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau sama sekali tidak.
Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir, dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.